سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kali ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan akan melanjutkan dengan pembacaan fatwa-fatwa tajwid tanya jawab agama jilid yang ke-6 tentang bab toharoh. Pertama itu tentang air mustakmal. Pertanyaannya adalah, pada waktu dulu setiap masjid atau langgar itu mempunyai kolam tempat air. Nah, di kolam itulah kaum muslimin wudhu, mandi, berkumur-kumur dan sebagainya. Semua air yang telah dipakai itu kembali masuk kolam, kemudian dipakai orang lagi. Seberapa jauh air yang telah dipakai untuk bersuci itu dapat dipakai lagi untuk bersuci? Jawabannya adalah mengenai air yang boleh dipakai untuk bersuci seperti untuk berwudu, mandi wajib, mandi sunnah dan sebagainya. Rasulullah SAW tidak menerangkan bagaimana seharusnya tempat air itu dan bagaimana air itu dialirkan. Seperti dengan menggunakan kolam, menyalurkan dengan pipa dan sebagainya. Hal itu semua diserahkan kepada kaum muslimin. Beliau hanya menerangkan sifat-sifat air yang boleh digunakan untuk bersuci, seperti air hujan, air laut, air danau, air kali dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW membolehkan kaum muslimin bersuci dengan air yang telah digunakan untuk bersuci berdasarkan hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata adalah perempuan dan laki-laki pada masa Rasulullah SAW berwudu pada bejana yang satu, maka semuanya menggunakan air itu. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku dan Rasulullah SAW pernah mandi janabah dari satu bejana. Ditakhrijkan oleh Imam At-Tirmizi dan ia berkata hasan sahih. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Rubai binti Muawwidz. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW menyapu atau mengusap kepalanya dalam wudu dari kelebihan air yang ada di tangannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud dengan lafaz Abu Daud. Dari keterangan di atas jelaskan bahwa yang telah dipakai untuk bersuci itu boleh dipakai lagi untuk bersuci lagi. Jadi asal tidak bercampur aduk dengan najis atau benda-benda haram dan masih mempunyai sifat-sifat air. Jika telah berubah sifat-sifat airnya itu, seperti telah berubah baunya, warnanya berubah, maka air itu tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi. Di Indonesia dapat ditemui lebih banyak air dibanding negara-negara lain, sehingga orang-orang Islam yang tinggal di Indonesia rata-rata tidak mempunyai masalah terhadap air. Kita masih dapat memilih air yang paling bersih untuk bersuci atau berusaha pada setiap bersuci dengan air yang bersih, seperti dengan menggunakan pipa dan keran air sumur dan sebagainya. Tentu inilah yang paling baik. Di daerah lain, terutama di daerah tandus seperti di daerah padang pasir, air sangat berharga. Karena itu orang harus berhemat dengan air. Karena itu tuntunan Rasulullah SAW tentang air untuk bersuci itu adalah sangat tepat dan tidak memberatkan, terutama bagi orang yang tinggal di daerah yang kurang airnya. Langsung bab kedua tentang masalah kotoran cicak di atas karpet sholat. Pertanyaannya adalah, apakah sah sholat seseorang di atas karpet yang terdapat kotoran cicak yang kecil-kecil yang banyak kita jumpai di masjid-masjid? Jawabannya adalah, najisnya kotoran disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Nabi SAW akan membuang air besar, kemudian beliau memerintahkan saya untuk mengambilkan 3 buah batu. Kemudian kudapati 2 buah batu dan kucari yang ketiga.
akan tetapi tidak ditemukan. Kemudian saya mengambil kotoran, lalu saya berikan kepada beliau. Beliau mengambil 2 buah batu itu dan dibuang kotoran tersebut. Beliau bersabda, ini najis. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah. Tentang sucinya tepat dipahami dari hadis Abu Hurairah. Artinya, seorang laki-laki desa berdiri dan kencing di masjid, maka orang-orang pun berdiri untuk menangkapnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, diamkan ia dan tuangkanlah pada air kencingnya itu 1 timba atau 1 waskom air. Maka sesungguhnya kalian diutus adalah untuk memberi kemudahan, bukan untuk memberi kesukaran atau kesulitan. Hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Muslim. Hadis-hadis di atas mengajarkan agar tempat sholat suci dari kotoran, karena kotoran itu najis. Oleh karena itu, tempat sholat harus dijaga kesuciannya dari kotoran. Tempat sholat yang terkena kotoran harus disucikan sejauh yang dapat dilakukan, tanpa menimbulkan sesuatu yang menyukarkan atau menyulitkan. Jadi tempat sholat yang terkena kotoran cicak harus dibersihkan sejauh yang dapat dilakukan, agar lebih dapat terjamin keabsahan sholat yang dilakukan. Demikian untuk pembacaan fatwa tadi. Tanya jawab agama jilid 5. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan untuk masalah toharoh kesucian, karena ini memang toharoh sangat penting untuk beribadah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.